Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siva Galesdandrio. Saya dari Offering 13 AE. NIM saya 220523606296. Kali ini saya akan membuat video bagaimana cara mengoperasikan SAP 2000 versi 22 dengan studi kasus yang saya punya. Studi kasus tersebut adalah sebagai berikut, yang dimana studi kasusnya adalah rangka batang dengan beban P1, P2, P3, dan P4 sebesar 3,14 ton, di mana sudutnya adalah 35 derajat dan panjang antar titik adalah 5,25 meter. Dari A ke B 5,25 meter, B ke C 5,25 meter, dan C ke D adalah 5,25 meter. Lalu berikutnya adalah pengoperasian SAP 2000. Langkah awal adalah membuka aplikasi SAP 2000. Lalu untuk membuat file baru, kita klik pojok kiri atas di mana menu file. Di situ diklik lalu new model. Kita tunggu beberapa saat. Lalu pada default unitnya kita pilih satuan ton dan meter. Karena yang dipakai pada bebannya adalah ton dan panjangnya adalah meter. Lalu untuk template-nya kita pilih yang blank. Karena salah satu view-nya yang kita gunakan dan salah satu view-nya tidak kita gunakan, kita bisa close salah satu view di layar dengan cara mengklik tanda silang. Kita close. Sebelum membuat rangka, kita memerlukan grid. Untuk membuat grid, kita bisa klik kanan pada mouse, lalu edit grid data, lalu modify or show system. Di sini pada kolom X grid data itu untuk membuat panjang rangkanya, yang dimana rangka pertama ada di titik 0, titik kedua ada di 5,25 meter. Kita enter. Untuk titik selanjutnya, kita hanya perlu add saja. Di mana titik A itu ada di 0 meter, titik B ada di 5,25 meter, titik C ada di 10,5 meter, dan titik D ada di 15,75 meter. Lalu untuk Y grid data, kita cukup isikan satu saja dengan bubble log-nya N. Lalu untuk Z grid data, yaitu untuk tinggi rangka batangnya, dengan kita di sini tingginya 3,675 meter. Jadi hanya perlu memberikan 2 kolom saja. Yang dimana tinggi titik pertama itu ada di 0 meter dan tinggi titik kedua ada di 3,675 meter. Kita enter. Lalu jika dirasa data sudah benar, klik OK. OK lagi. Untuk membuat tampilan menjadi 2 dimensi, kita bisa mengeklikkan Exit pada bagian menu. Tampilan akan berubah seperti ini. Lalu untuk membuat rangkanya, kita bisa klik pada bagian menu, yaitu Draw, lalu Draw Frame or Cable or Tendon. Kita bisa singkirkan ini. Lalu untuk memulai, kita cukup klik pada bagian titik, lalu arahkan ke titik selanjutnya. Dan teruskan hingga membentuk rangka yang diinginkan. Jika sudah selesai, kita bisa klik Escape pada keyboard. Lalu, kita perlu tumpuan
pada bagian kiri dan kanannya, yang dimana pada bagian kiri itu adalah sendi. Untuk memberi tumbuhan, kita bisa klik assign, lalu join, dan restrain. Sebelum memberi tumbuhan, kita klik dulu pada titik A, lalu pilih yang sendi, lalu apply. Akan berubah seperti ini. Lalu untuk bagian titik D, kita beri tumpuan sendi dan roll. Kita klik dulu, baru pilih jenis tumbuhannya, lalu apply. Oke. Setelah memberi tumbuhan, lalu kita bisa menghilangkan beban rangka batangnya dengan cara klik kiri pada mouse dan tahan untuk mengeblok semua rangkanya. Jika sudah terpilih semua rangkanya, akan berindikasikan garis putus-putus di rangkanya. Lalu, untuk memberikan beban 0 di rangkanya, kita bisa klik define, lalu load pattern, dan tipenya adalah dead, dan self-weight multiplier-nya adalah 0. Lalu modify load pattern, dan oke. Lalu setelah menghilangkan beban di batang itu sendiri, kita bisa memberikan beban dengan di titik A, B, C, dan D dengan cara klik assign pada menu, lalu join load, dan forces. Di sini bebannya adalah dari atas ke bawah, jadi kita isikan minus 3,14 ton. Karena sudah diisi, lalu per titiknya kita klik untuk di sini, titik A kita klik, lalu apply, titik B kita klik, lalu apply, titik C kita klik, lalu apply, dan titik D kita klik, lalu apply. Dan oke. Di sini beban sudah terisi, yaitu 3,14 di titik A, B, C, dan D. Karena sudah diisi, kita bisa memberikan rangkanya tersebut menjadi terpisah-pisah dengan cara kita pilih semua rangkanya, lalu assign, frame, dan release partial vary. Di momen 33 major, kita pilih startnya dicentang dan endnya dicentang. Lalu apply, dan oke. Di sini akan terindikasikan titik berwarna hijau di antara batangnya, yang dimana itu berarti sudah benar dan rangkanya sudah terpisah. Dan bebannya juga menjadi per batang. Lalu untuk menghasilkan, menampilkan datanya, kita bisa klik pada menu Analyze, lalu Set Analysis Option, dan Exit Plan, dan oke. Lalu klik Analyze lagi, Run Analysis. Pada bagian modal, kita klik dan Run Do Not Run Cache. Lalu klik OK. Kita tunggu. Lalu klik Analyze lagi, Run Analysis, dan Run Now. Jadi di sini SAP meminta kita untuk save filenya. Kita save dengan nama file tersebut atau dengan sesuai studi kasusnya. Di sini studi kasus rangka batang
dengan beban 3,14 ton. Lalu kita save dan enter. Kita tunggu beberapa saat. Lalu di sini kita klik done, maka tampilan akan berubah seperti ini. Lalu untuk menghasilkan reaksi tumpuan menampilkannya, kita bisa klik display, lalu show forces or stresses, lalu joins. Dan di sini kita klik apply, lalu oke. Di sini reaksi tumpuan yang dihasilkan yaitu pada titik A sebesar 6,28 dan di titik D yaitu sebesar 6,28 ton. Dan reaksi tumpuan horizontalnya 0. Lalu kita menampilkan reaksi pada gaya aksialnya dengan cara klik show forces or stresses, lalu frame, cable, or tendons. Klik, kita menampilkan gaya aksial, kita centang pada bagian axial force, lalu kita tampilkan show values agar angka-angkanya kelihatan. Lalu apply. Di sini yang dimana berwarna merah ini artinya negatif dan berwarna biru ini positif. Ini adalah tampilan dari hasil axial force. Lalu untuk shear 33 dengan cara klik lalu apply. Di sini tidak ada reaksi yang terjadi di shear 33, lalu di momen 33. Apply. Begitu pula dengan momen 33 tidak ada reaksi yang terjadi. Lalu kita klik OK. Jadi begitulah bagaimana cara pengoperasian SAP 2000 dengan studi kasus yang saya punya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.